Pengertian salat secara bahasa, yaitu salat merujuk pada ritual ibadah.
pengertian sholat? Sholat itu merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam, yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Iya betul. Nah, sholat ini menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat yang berarti doa. Sedangkan secara istilah sholat itu merujuk pada suatu rangkaian ibadah yang tersusun dari ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi paham dengan pengertian sholat ini? Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi Anda semua kepada dua kelompok. Febrian, Dian, Adila, Reval, kelompok 1. Rai, Faris, Ashifa, Nisa, kemudian kelompok 2. Nah, silakan Anda diskusikan apa yang ada di KPD tersebut. Nah, silakan Anda lihat video berikut ini. Jangan dorong-dorong, jangan asal nuduh kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Bapak bukan bercerita dulu. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jalan-jalan, bicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustaz, tadi ketika sholat hampir dan Nabi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustaz. Begini dulu, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan pakai keadaan seperti Adi tadi, berarti tidak Pak Ustaz. Begini Amin, dengar baik-baiknya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan.
makan-makan, bisa sholat, terus memakai celana yang sobek-sobek. Ya betul, ada lagi? Kemudian menyelenggarakan kesalahan mendahului imam. ya betul. Nah, kita lihat sebelum Anda mengerjakan KKBD apa saja ada dalam sholat. Yang pertama yaitu adab yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat yaitu khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus, Ada lagi? ikhlas, Serius cerai. tidak berpikir yang jauh-jauh dalam sholat. Ya betul. Nah, ketika kita melaksanakan sholat kita harus khusyuk. Ketika hati kita khusyuk maka seluruh anggota badan kita juga ikut khusyuk. Contohnya yaitu seperti prajurit yang taat kepada komandannya. Yang kedua itu dengan hati yang ikhlas. Apa maksudnya? Eva? Dia ikhlas itu sholat itu tidak terpaksa. Ya betul. Ada lagi? Dengan niat yang tulus, Bu. Ya betul. Nah, ketika kita mengerjakan sholat, yaitu kita harus dengan hati yang ikhlas. Dan yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batasan-batasannya. Apa maksudnya itu, Faris? menjaga waktu dan batas-batasnya. Sholat tepat waktu, Bu. Ya betul. Ada lagi? Right? Kalau jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat dan jangan mundur-mundur sholat. Ya betul. Nah, ketika waktu sholat telah masuk, kita harus mengerjakannya tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Dan yang keempat yaitu dengan menjaga kebersihan tempat sholat dari najis. Yaitu kita memastikan bahwa tempat sholat itu bersih dan tidak terkena najis. Dan yang kelima yaitu memakai pakaian yang terbaik. Apa maksudnya kita? Memakai pakaian yang menutup aurat, Bu. Ya betul. Pokoknya Nah, tugas Anda silahkan kerjakan LKPD tadi. Apakah sudah siap? Belum. Sedikit lagi, Bu. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Yang di sini yang bagian mananya itu? Kemudian ini, Bu, ya.
Ia mengaku sering merasa tidak tenang dan terganggu pikirannya saat sholat. Jadi, apa saja kesalahan adab dalam sholat yang dilakukan oleh dalam cerita tersebut? Yaitu datang terlambat ke masjid, memakai pakaian seadanya, tergesa-gesa saat sholat, pikiran tidak tenang dan sering terganggu. Ya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kelompok mengapa adat sholat itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Yang keempat, coba refleksikan adab mana yang paling sulit kamu jaga dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana upayamu untuk memperbaikinya. Jadi, yaitu khusyuk dan upaya memperbaikinya yaitu menjaga ketenangan dan fokus pada sholat. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan wudhu. Kita pada kelompok dua. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, apakah Anda semua paham? Nah, selanjutnya kita masuk kepada hikmah. Silakan Dian dibacakan. Hikmah sholat. 1. Disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang. 3. Menjauhkan diri dari perbuatan keji. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong. 5. Menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah hamba Allah. Nah, setelah kita melaksanakan sholat, pasti ada hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu dengan disiplin dan menghargai waktu, dan yang kedua itu menjadikan hati lebih tenang dan pikiran menjadi fokus, dan yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari perbuatan keji, dan yang keempat juga menjauhkan diri dari sifat sombong, dan yang kelima menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu minta kepada Ananda Rai. Silakan disimulkan. Bu, jadi untuk pembelajaran kita hari ini membahas tentang sholat. Nah, jadi sholat itu adalah suatu ibadah atau kewajiban yang kita lakukan sebagai umat muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh mengundur sholat, dan di dalam sholat itu kita punya adab yang sudah ditetapkan oleh syariat. Iya, betul. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Eva, bisa Eva? Sholat itu secara bahasa doa dan ritual agama Islam. Kemudian secara istilah beberapa perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan salam dengan rukun dan syarat tertentu.
Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.